Kau ingin melihat kebenaran, lihatlah kemana anak panah itu mengarah. Nah, kalau ada yang bilang, ya kan, tes fingerprint itu tidak bisa menunjukkan kepribadian, ya, karena ini, karena itu, dah. Itu bukan urusan saya, bukan urusan kita juga. Itu ada ahlinya. Jadi kalau yang menyampaikan itu bukan ahlinya, maka ya sama saja. Dia hanya berkuar-kuar di medsos. Kalau berani, silakanlah protes ahli neurologi. Ahli mungkin yang membuat alat tes fingerprint, membuat rumus-rumus sidik jari ini, orang forensik begitu kan. Jadi kalau kita tinggal menggunakannya saja, mana mungkin bisa kita protes. Kita pun tak tahu bagaimana proses seperti itu, terlalu panjang lah. Sama halnya dulu handphone itu nggak bisa touchscreen, sekarang itu handphone bisa touchscreen. Terus kita pas beli handphone touchscreen, kita bilang sama yang menjual, yang salesnya, ini kok bisa begini seperti ini, kok bisa layar aja nggak ada tombol-tombolnya, kok bisa layar utuh aja, nggak kita buat tuh tombol-tombolnya, ini kok bisa ditekan ini segala macam. Wah, ini kayak mana teorinya? Ya manalah dia tahu. Kalau kau mau lihat teori itu, pergilah kau jadi ahlinya. Kalau perlu kau kuliah S2, S3 jurusan itu. Jadi jangan lagi pertanyakan, tinggal kita pakai nih. Karena sekarang ini banyak orang yang masih banyak kali pertanyaannya, ya kan, yang beginilah, yang begitulah, yang nggak ada jurnalnya itulah lah. Kau mau berdebat atau mau apa nih sekarang ini kan gitu kan? Nah, untung ada tes seperti ini, fingerprint sniffing ini, ya kan? Sebenarnya yang menjadi permasalahan bukan fingerprintnya, karena tes sniffing ini bisa diambil dari beberapa metode, ya kan? Jadi bukan hanya dari fingerprint, bisa dari DNA, bisa dari iris mata, ya kan? Bisa juga mungkin melalui ini segala macam, banyak teori-teori yang berkembang. Jadi kenapa menggunakan sidik jari? Karena ini yang paling simple, yang paling cepat dapat hasilnya, yang paling mudah, ya, karena ada rumus biometriknya. Nah, seperti itu. Dan saya beruntung bisa mengenal Steven, karena dengan Steven ini saya bisa mengenal siapa keluarga saya, anak-anak saya gitu, yang dulunya kami mungkin suami istri bertengkar, sekarang tidak bertengkar lagi. Nah, itu gara-gara Steven. Nah, mudah-mudahan lah ya, karena Steven ini jarang lagi awak marah sama istri awak, jarang lagi awak marah sama anak awak, kan udah bagus itu. Masa kalian bilang nggak bagus, ya kan? Terus apa saya bilang rupanya psikolog itu nggak bagus? Nggak juga, nggak ada. Psikolog itu tetap bagus, tetap ada. Dan janganlah bilang yang kita punya nggak bagus juga, nggak mantap kita kayak gitu, ya kan? Nah, jadi saran saya ini ya, memang betul ada yang bilang juga, bisa saja penemu fingerprint itu salah. Bisa saja penemu Steven salah. Enggak lah, dia udah doktor, S3, psikolog, ya tapi bisa juga salah. Ya pastilah dia sudah pelajari, sudah bandingkan, sudah diuji di sini segala macam jurnalnya. Ya tapi bisa juga salah. Ya udahlah, kita bilang aja lah. Ya memang bisa juga dia salah. Apalagi kau, pasti juga bisa salah. Kan simple. Jadi orang bisa salah, kau tak bisa salah. Kan gitu. Nah, jadi kita ini terbuka aja pikirannya. Selagi bagus untuk kita dan keluarga kita, untuk anak-anak kita, mainkan terus, gas terus ya, jangan takut ya, karena kami sebagai orang tua juga ya ingin menunjukkan kepada anak-anak kami bahwasanya pada saat mereka kecil kami telah memperlakukan yang terbaik kepada anak-anak kami. Kasihan loh anak-anak itu kalau kita tidak tahu jati dirinya. Toh sekarang ini seperti saya, Putra Andika Siagian, alumni Teknik Elektro USU, bisa menyadari kekuatan saya bukan di situ ternyata. Kalau enggak, saya akan terus-terusan di situ dan tidak enjoy hidup saya. Dan tidak happy hidup saya. Jangan semua kesuksesan itu kalian anggap sebagai duit, sebagai ini, sebagai kekayaan. Jangan. Sebagai dapat kekuasaan, jangan. Ada juga yang sukses, dia kaya raya dia, tapi hancur di akhir hidupnya. Siapa itu? Korun, ada kisahnya kan. Yang punya tahta nggak pernah sakit, hebat, ya kan. Nggak pernah sakit dari lahir sampai mati, nggak pernah sakit. Siapa itu? Firaun. Sukses dia? Enggak. Nah, makanya jangan seperti itu. Yang penting kita bahagia, ya, sama keluarga, enak, happy, ya kan. Anak-anak kita sehat-sehat semua, nanti sekolahnya dapat beasiswa, kan kepaten itu. Nah, jadi jangan terlalu apa kali lah ya, picik kali, ya kan. Nah, kalau ada teori yang kita bilang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan teori atau tidak sejalan dengan teori, belum tentu juga salah, belum tentu juga salah ya. Contohnya apa? Yang nggak ada teori, yang ada teorinya tapi bisa tidak sesuai teori, benar. Ini contohnya rezeki. Nah, orang bilang kalau orang tidak bekerja tidak bisa makan. Ternyata salah teori itu. Apa buktinya? Itu orang di penjara, dalam penjara itu, tahanan itu tak ada kerjaannya, makannya dia. Nah, jadi janganlah yang bilang kan nanti kalau kita hidup sehat, kita tidak akan mati, kita akan hidup selama-lamanya kalau kita hidup sehat. Banyak orang sehat tiba-tiba mati,
Apa contohnya? Tuh kecelakaan pesawat terbang sehat-sehat semuanya pada saat berangkat. Ada dia sama pasangannya, sama istri sama anak-anak. Tapi kalau udah kecelakaan mau buat apa? Usah, jangan seperti itu kita pikirkan. Yakin kita Stephen ini bagus, yakin kita Stephen ini oke ya. Jadi jalankan terus, lanjutkan misi perjuangan tersebut. Dan kepada para klien, jangan takut. Bismillah, kalau memang ternyata ini baik untuk Anda dan keluarga Anda, jangan dengarkan orang lain ya. Toh mereka juga nggak akan membantu Anda juga, enggak juga ya kan. Kalau misalnya pun tinggi kita konsultasi ke sana, yang ada makin pusing. Udah lawak pusing, dikasih soal-soal lagi ya kan, dikasih soal untuk dijawab lagi, tambah pusing lah. Nah, jangan seperti itulah kita ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya kan. Dan ingat, sekali lagi di awal tadi saya tekankan, kalau kita ingin melihat kebenaran, lihat kemana arah anak panah itu mengarah. Terima kasih.